Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai anak-anak dengan pembelajaran pada konsep alkohol dan eter. Alkohol dikenal dengan nama alkanol dan eter dinamakan dengan alkoksi. Pada pembahasan ini sebelum ke alkohol, sebetulnya di sini ada artikel di mana Iran mengaku harus menangani dua masalah besar, yakni keracunan metanol dan juga pandemi COVID-19. Artikel ini Ibu ambil dari kompas.com. Nah, Ibu setelah baca, ternyata di Iran itu banyak masyarakatnya yang kalau misalnya kita baca WA suka ada perintah atau ada cerita-cerita tahayul atau hoax ya. Nah, di sana masyarakat Iran itu mendapat kabar katanya metanol itu bisa menyembuhkan COVID-19. Ternyata setelah mereka meminum metanol, ternyata banyak yang keracunan sehingga setelah keracunan banyak yang akhirnya meninggal dunia. Akhirnya kata dokter di sana, pada saat marak-maraknya COVID-19, ternyata ada masyarakat yang termakan oleh hoax-hoax yang ada di WA itu bahwa metanol bisa menyembuhkan COVID-19. Ternyata tidak, malah keracunan ya, malah keracunan. Nah, jadi selain menangani metanol juga pandemi COVID-19. Nah, kenapa sih kok bisa keracunan metanol dan apa itu sebetulnya metanol? Nah, kalian di sini sudah belajar turunan alkana nih ya, sudah sebagian belajar turunan. Metanol itu termasuk sebetulnya alkohol. Kalau kalian tahu spiritus, kalian tahu spiritus kan, warnanya biru ya. Sebetulnya warnanya bening itu. Metanol itu warnanya bening. Di spiritus itu ada campuran metanol dan etanol. Jadi kalau misalnya spiritus jangan diminum karena di sana ada metanol. Metanolnya itu adalah racun, ya. Metanol itu adalah racun, sejenis alkohol tetapi beracun. Nah, jadi kalian harus berhati-hati. Makanya dikasih warna biru supaya jangan diminum. Kalau kena mata itu menyebabkan kebutaan. Nah, mengapa metanol dapat menewaskan? Hampir 480 orang Iran yang mengkonsumsinya yang dari artikel tadi ya. Karena metanol ini sifatnya adalah racun. Apa kaitannya alkohol dan metanol? Metanol itu bagian dari alkohol nanti. Alkohol yang paling sederhana itu adalah metanol. Sedangkan kalau ada yang dalam minuman ya, kalau dalam minuman itu namanya etanol. Nah, nanti kita belajar lebih dalam ya. Apakah hand sanitizer juga alkohol? Ya, alkohol, tetapi bukan metanol. Nah, alkoholnya apa? Alkohol yang biasanya terdapat dalam minuman ya. Nah, di sini metanol ini adalah alkohol yang paling sederhana ya. Metanol diproduksi dari sintesa gula dan bakteri ya. Nah, umumnya metanol itu kita sebut spiritus, mudah menguap, mudah terbakar, beracun ya. Jadi tidak boleh kalian meminum metanol ya. Nah, kalau etanol ada dalam minuman, ada suka diminum ya enggak, karena etanol itu tidak beracun. Sedangkan hand sanitizer itu adalah jenis etanol yang kadarnya sekitar 60-80% ya. Kita lanjutkan. Nah, kalian pernah belajar alkana ya, kalau misalnya kita kembali ke alkana ya, kemarin itu kalian sudah ibu ingatkan lagi tentang alkana kan. Nah, kalau C-nya 3 ini propana kan. Nah, ini alkana. Nah, kalau sudah ada OH itu adalah turunan alkana. Nah, OH ini adalah gugus fungsi dari alkohol. Jadi yang akan kita pelajari adalah alkohol. Nah, di sini adalah ada OH ya. H di sini diganti oleh OH. Nah, itu disebut dengan turunan alkana yang akan kita bahas sekarang. Turunan alkana yang akan kita bahas ini diantaranya adalah alkohol, eter, keton ya. Kemudian asam karboksilat, ester dan seterusnya ya. Jadi apa beda alkana dengan turunan alkana? Kalau alkana ini ya sudah dipelajari kelas 11. Kemudian di sini turunan alkana adalah apabila H-nya diganti dengan
salah satu gugus yang merupakan gugus fungsi ya. Nah, kita lihat fungsi yang akan kita pelajari adalah diantaranya ada gugus OH. Gugus OH itu adalah alkohol tadi ya. Nah, ini semua turunan alkana, kemudian O ya, ini ether. Kemudian ini gugus fungsi aldehid, ini ada gugus karbonil, kemudian di sini ada H. Kemudian ada keton, ya ini ada keton. Kemudian ada asam karboksilat COOH. Kemudian ada ester, nah ini ester ya, COOR. Kemudian nanti terakhir adalah haloalkana atau alkil halida. Nah, gugus fungsi yang akan kita pelajari ini dua ya, diantaranya adalah alkohol dan eter ya. Nah, alkohol sini ya. Alkohol mempunyai rumus CnH2n plus 2O ya. Jadi rumus umumnya adalah ROH. R itu adalah alkil. Alkil itu biasanya berupa metil, etil, propil dan seterusnya. Seperti apa metil? Nah, ini CH3 metil. C2H5 etil, C3H7 propil, C4H9 butil, C5H11 pentil atau amil, C6H13 adalah heksil dan seterusnya ya, ada 7, ada 8 dan seterusnya. Kemudian ada jenis-jenis alkohol nih ya. Nah, alkohol dibagi menjadi 3, ada alkohol primer, ada alkohol sekunder, ada alkohol tersier. Kalau alkohol primer, ya alkohol primer ini gugus OH-nya terletak pada C nomor 1 atau pada C yang mengikat satu atom C. Ini mengikat satu atom C, maka disebut dengan alkohol primer. Kalau OH terikat pada C yang mengikat 2 atom C, nah ini ke kiri, ke kanan, OH-nya ada di sini nih. OH terletak pada C yang mengikat 2 atom C, itu disebut dengan alkohol sekunder. Apabila OH-nya terikat pada C yang mengikat 3 atom C, 1, 2, 3. Nah, ini disebut alkohol tersier ya. Jadi alkohol tersier adalah gugus OH yang terikat pada atom C yang mengikat 3 atom C. Jelas nggak? Ya, jadi jenis alkohol ada alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Nah, sekarang tata nama alkohol. Tata nama alkohol mulai dari metanol, CH3OH, di sini ada HCOH ya, di sini strukturnya. Kemudian etanol. Nah, metanol itu yang tadi yang disebut dengan beracun. Etanol itu kan ini yang ada dalam minuman, ada dalam hand sanitizer. Jadi beda. Kalau spiritus campuran, tapi yang paling banyak metanol. Jadi harus berhati-hati karena metanol beracun ya. Jadi etanol C2H5OH. Nah, ini ya. Ini C, ini OH ya. Nah, ini semua rumusnya adalah CnH2n plus 2O. Ya. Nah, kemudian ada propanol, C-nya 3. Kalau di dalam alkana propana, kalau dalam alkohol propanol. Kalau C-nya 4 butanol, kalau C-nya 5 pentanol, kalau C-nya 6 heksanol, C7 heptanol, 8 oktanol, 9 nonanol, 10 dekanol. Jadi ini adalah turunan alkana semuanya. Metana, metanol, etana, etanol, propana, propanol, dan seterusnya. Ya, itu nama-nama alkohol. Itu penting ya untuk belajar selanjutnya ya. Nah, sekarang menentukan nama alkohol. Untuk menentukan nama alkohol, kalau misalnya di sini ada C-nya 2, nah, kemudian di sini terikat OH atau OH primer, ini alkohol primer ya, karena OH-nya terikat pada atom C yang mengikat satu atom C. Ini disebut dengan alkohol primer. Kita lihat, penamaan ada 2, ada trivial, nama umum, IUPAC, nama internasional. Ya, nah kita lihat di sini untuk trivial ada C2H5, ini adalah etil, OH-nya adalah gugus alkohol, maka disebut dengan etil alkohol ya. Ini etil, ini alkoholnya. Dan IUPAC-nya adalah etanol ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, C-nya ada, kalau C-nya 1 metil kan, kalau C2 etil, kalau C3 propil ya. Jadi C-nya 2, H-nya 5. Kemudian di sini ada gugus alkohol ya.
Nah, ini nama trivialnya apa? Etil alkohol gitu ya. Lanjut lagi ya, sebentar tadi ada keperluan. Nah, di sini ada etil, ada gugus alkohol, maka nama trivialnya etil alkohol. Nah, kalau nama IUPAC karena di sini ada C2H5, C2H6, C2H6 itu etana, maka nama IUPAC-nya etanol. Ini alkana, ini alkanol ya. Jadi etana, etanol itu adalah nama IUPAC. Jadi di sini contohnya alkana, maksudnya ini propana ya, propana. Jadi CH3, CH2, CH3 ini adalah propana. Ketika menjadi alkohol, maka satu gugus H-nya diganti menjadi OH nih ya. Nah, maka jadilah alkohol. Trivialnya adalah karena di sini C-nya ada 3, makanya disebut dengan propil. Kemudian ada gugus OH, propil alkohol. IUPAC-nya adalah propanol. Ya, ini sebetulnya propana ya. Alkana kan propana. Kalau IUPAC-nya propanol. Nah, kalau trivialnya propil alkohol ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Nah, bagaimana kalau ada soal seperti ini ya? Biasa pada alkana apabila ada rantai karbon, maka cari dulu rantai yang terpanjangnya. Kalian bisa menentukan rantai terpanjangnya. Nah, ini rantai terpanjangnya. Kemudian di sini ada gugus OH. Beri nomor dari C yang dekat ke gugus OH. Jadi bukan dari sini, tetapi dari sebelah kanan, bukan dari sebelah kiri ya, tapi dari sebelah kanan. Kenapa dari sebelah kanan? Karena dekat dengan gugus OH. Maka kita hitung sini 1, 2, 3, 4. Ada di nomor berapa OH-nya? Ada di nomor 2. Maka namanya 2 butanol. Jadi harus selalu cari rantai terpanjang. Nah, sekarang bagaimana kalau ada soal seperti ini nih ya? Nah, kita hitung aja, cari aja yang terpanjang. 1, 2, 3. Oh, cuma 3. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, inilah rantai terpanjangnya. Setelah tahu rantai terpanjang, maka beri nomor pada rantai dekat gugus OH. Oh, dari mana? Dari kiri atau dari kanan? Coba kita lihat dari kiri. 1, 2, 3. Dari kanan. 1, 2, 3. Kok sama kiri dan kanan? Kita lihat. Ternyata di sini ada cabang. Maka yang pertama, kalau misalnya tidak ada cabang, dekat dengan gugus OH. Tapi kalau ada cabang, maka dekat gugus OH juga dekat cabang. Jadi bukan dari sini, bukan dari kanan, tapi dari kiri. Karena di sini ada cabang juga, ada gugus OH juga. Jadi kita mulai nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nomor berapa ada cabang? Nomor cabangnya ada di nomor 2. Ini CH3 bukan CH2 ya. Ini CH3, 2 metil, 3 pentanol. Jadi pentanolnya OH-nya ada di nomor 3 ya. Jadi ada 2 metil, 3 pentanol. 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 2 ada metil, nomor 3 ada OH ya. Jadi maka namanya 2 metil, 3 pentanol ya. Kita lanjutkan. Tentukan nama lagi di sini. Wah, ini rantai terpanjangnya mana? 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata 4. Coba di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nih udah ada tandanya ya. Ini adalah rantai terpanjang. Beri nomor. Oh, kita tentukan dulu cabangnya yang mana. Cabang itu yaitu yang tidak kena garis. Yang tidak kena garis ini ya. Yang abu-abu ini. Berarti yang ini dan yang ini. Tuh lihat. Oh, ini sebagai cabangnya. Ini ada metil, ini ada metil, ini ada OH nih. OH ini menandakan alkohol ya. Nah, setelah kita tentukan rantai terpanjang dan cabangnya, kita kasih nomor. Nomornya kenapa bukan dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, tetapi dari sini 1, 2, 3, 4, 5 karena dekat gugus OH ya. Karena dekat dengan gugus OH, maka berilah nama dari sini nomor dari sini ya 1, 2, 3, 4, 5. Bukan dari bawah, tetapi dari sebelah kanan ya 1, 2, 3, 4, 5. Nomor berapa ada cabang? Nomor 4 dan nomor 3 ada cabang. Nomor berapa ada gugus OH? Gugus OH-nya ada di nomor 2. Maka penamaannya adalah nomor 3 dan 4 karena ada 2 maka disebut dimetil. 3,4 dimetil
2 pentanol. Nah, 2 pentanol ini dari gugus OH-nya. Jelas nggak? Mudah-mudahan jelas ya. Kita lanjutkan. Nah, setelah sebelum ke reaksi-reaksi alkohol, kita perhatikan dulu tadi tata nama sudah tentukan nama. Kita lihat lagi nama-nama selanjutnya ya. Nah, seperti ini tata nama IUPAC ya. Ibu ulang lagi biar lebih jelas ya. Untuk gugus OH yang ada di nomor 1 namanya 1 propanol. Kenapa propanol? Karena C-nya 3 ya. Kalau ini C-nya ada 4. Nah, kemudian di sini ada di nomor 2, maka disebut dengan 2 butanol karena C-nya ada 4. Kalau C-nya ada 5 itu pentanol ya, ada di nomor 3 ininya ya. Kemudian bagaimana kalau ini? Nah, ini 1 2 3 4 5 ada 5 pentanol berarti ya. Pentanolnya ada di nomor 2 pentanol, kemudian di sini di nomor 4 ada metil, maka namanya 4 metil 2 pentanol. Kemudian di sini ada nama juga yang tapi sininya ada 4 ya, 1 2 3 4, kemudian cabangnya ada 2 yaitu metil dengan metil di nomor 3, maka penamaannya 3,3 dimetil 2 butanol ya, ini nomor 2 butanol. Kemudian di sini kita lihat 1 2 3 4 ada di nomor 2 metilnya ya. Metilnya ada di nomor 2, maka 2 metil butanol. Kemudian bagaimana kalau soalnya seperti ini? Di sini ada C2H5. C di sini C, di sini C, di sini C, di sini C. C rantai terpanjangnya ada berapa? Kita lihat ini hitung dengan 2 ya. 2 3 4 5 6 7. Jadi heptanol. Heptanol karena ada 7. Kemudian nama cabangnya di sini ada cabang etil, di sini ada cabang metil. Penomoran dari sini ya, 1 2 3 4 ya. Tapi di sini bisa nggak 1 2 3 4 sama, tapi karena di sini ada cabang juga maka utamakan yang dekat cabang. 1 2 3 ya, 1 2 3 4 ya, kan di sini dihitungnya 2 ya. Nah, 3 etil, nomor 3 ada etil, ini etil bukan metil ya. Kemudian di sini ada 4 metil. Nah, kenapa kok 3 etil dulu? Nah, 3 etil dulu karena E-nya ini abjadnya dari E dulu ya. Heptanol karena di sini ada 7. Nah, itu nama-nama IUPAC dari alkohol. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini yang tata nama trivial. Nah, tata nama trivial kalau misalnya di sini ada CH3OH namanya metanol kalau IUPAC ya, tapi kalau trivial metil alkohol, di sini ada metil, di sini alkohol OH-nya. Di sini ada etil, di sini alkohol. Di sini ada propil, di sini OH ada propil alkohol. Bagaimana kalau soal ini? Nah, soal ini kita lihat bahwa OH-nya terikat pada C sekunder. Nah, C sekunder itu adalah C yang terikat dengan 2 atom C. C ada gugus OH tapi terikat dengan 2 atom C. Nah, itu disebut dengan sekunder butil alkohol ya. Kemudian kalau ini isobutil alkohol, ini disebut isobutil alkohol. Waktu kelas 11 ya, kalian udah belajar iso-isoan. Kemudian di sini isopropil alkohol. Nah, ini pengenalan nama-nama trivial. Nah, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke yang tadi. Nah, setelah tentukan nama, maka kalian harus tahu dulu reaksi-reaksi alkohol ya. Reaksi-reaksi alkohol diantaranya adalah alkohol itu mudah bereaksi dengan HCl. Nah, di sini ada C2H5OH, ini etanol, bereaksi dengan HCl, asam klorida yang pekat. Nah, OH dan H-nya gabung menjadi air. OH dan H-nya gabung jadi air, tuh ya. Kemudian Cl-nya masuk ke etil ini ya, jadi C2H5Cl ya, C2H5Cl tambah H2O. Kemudian dengan PCl3 juga bisa bereaksi, di mana C2H5 juga akan bereaksi dengan Cl. OH-nya bereaksi dengan P menjadi H3PO4. Nah, seperti itu ya. Kemudian salah satu ciri khas dari alkohol juga mudah bereaksi dengan logam Na. Kita lihat di sini kalau R ini adalah suatu alkohol, ROH ini suatu alkohol, maka Na-nya akan masuk ke O, H-nya akan menjadi gas hidrogen tuh. H-nya pergi menjadi hidrogen, Na-nya masuk. Jadi terjadi substitusi atau pertukaran atom ya. Na-nya masuk ke O,
H-nya keluar menjadi gas hidrogen. Nah, ini disebut dengan natrium alkoholat. Sebagai contoh etanol. Kalau etanol C2H5OH bereaksi dengan etanol bereaksi dengan Na, maka H-nya akan digantikan ya. H-nya akan digantikan dengan Na. Jadi C2H5ONa. Nah, gas hidrogennya dari H ini pergi menjadi gas hidrogen ya. Jadi H-nya putus menjadi gas hidrogen, Na-nya masuk ya. Nah, seperti itu. Selain reaksi-reaksi alkohol, juga ada sifat-sifat fisis dan sifat-sifat kimia dari alkohol ya. Sifat-sifat fisis dari alkohol diantaranya bahwa alkohol itu mudah sekali larut di dalam air ya, mudah larut dalam air. Kemudian titik didihnya lumayan cukup tinggi. Kenapa cukup tinggi? Karena alkohol ini antara molekulnya itu melakukan gaya antar molekul, yaitu melakukan ikatan hidrogen. Jadi ada gaya antar molekul. Karena di sini ada OH nih ya, ada OH, maka sifat alkohol juga polar karena antar molekulnya terjadi interaksi menjadi ikatan hidrogen ya, menjadi ikatan hidrogen. Di sana ada OH. Kemudian titik didihnya lumayan tinggi karena ada ikatan hidrogen, seperti itu ya. Lanjutkan. Kemudian alkohol juga mengalami oksidasi ya. Di antaranya ada alkohol primer. Apa yang disebut dengan alkohol primer? Tadi sudah dijelaskan bahwa alkohol primer adalah OH yang bereaksi dengan C, di mana C-nya terikat pada satu atom C ya. Kalau ada di dua atom C, di sini ada R itu alkil ya. Di sini ada C, di sini ada C, maka OH di sini adalah alkohol sekunder. Kalau alkohol tersier, apabila C-nya terikat oleh 3 atom C ya, oleh 3 atom C, maka itu disebut alkohol tersier. Alkohol primer, kalau alkohol primer dioksidasi, maka alkohol primer itu akan menjadi aldehid ya, menjadi RCOH. Nah, RCOH. Kemudian RCOH ini akan dioksidasi kembali menjadi RCOOH. Nah, kalau ini aldehid ya, kalau ini asam karboksilat ya. Jadi dalam oksidasi alkohol, alkohol primer apabila dioksidasi akan menghasilkan aldehid dan reaksi terakhir menjadi asam karboksilat. Kemudian kalau alkohol sekunder nih, kalau alkohol sekunder itu kan OH-nya terikat pada atom C di antara 2 atom C. Di antaranya apabila alkohol sekunder, maka dia akan dioksidasi menghasilkan keton. Tidak ada hasil reaksi yang lain selain keton ya. Kalau oksidasi alkohol primer itu ada aldehid dan ada asam karboksilat. Ini hasil akhirnya. Kalau alkohol sekunder, hasil akhirnya adalah keton. Nah, untuk alkohol tersier ini tidak bisa bereaksi dengan oksigen. Jadi tidak dioksidasi oleh oksigen. Nah, kemudian kita lanjutkan. Oh, ini contoh-contoh soal ya. Nah, di sini ada gambar orang yang dioperasi ya. Nah, ada gambar yang dioperasi. Nah, biasanya ya bisa saja melahirkan, bisa saja mungkin ada operasi jantung atau operasi apa saja mungkin ya, ada benjolan. Nah, biasanya kalau dioperasi itu kan orang yang sakitnya itu kan dibius ya. Nah, pembiusan ini biasanya menggunakan salah satu zat kimia yang namanya ether. Nah, ya. Nah, ini yang akan kita pelajari setelah alkohol, kita pelajari ether atau alkoksi ya. Ether atau alkoksi memiliki rumus CnH2n plus 2O ya. CnH2n plus 2O. Nah, ini ether atau alkoksi ini mempunyai rumus umum ROR. Jadi R-nya alkil. Nah, alkilnya bisa metil, etil, atau propil ya. CH3, C2H5,
C3H7 dan seterusnya. Nah, seperti ini. CH3 O CH3 seperti ini ya. Kemudian ini CH3, CH2, O, CH3. Nah, ini yang disebut dengan jadi untuk ether atau alkoksi si gugus fungsinya itu ada di tengah yaitu O. Nah, O ini ya R aksen. R aksennya alkil juga, ini juga alkil, bisa sama bisa tidak ya. Nah, seperti ini CH3 O CH3 ya. Kemudian CH3 CH2 O CH3. Nah, ini adalah ciri khas dari ether ya. Nah, bagaimana tata namanya? Kita lihat tata namanya. Tata nama ether ya sama dengan alkohol, ada nama IUPAC, ada juga nama trivial. Seperti begini ya, kalau misalnya di sini kalau untuk penamaan IUPAC CH3O CH3 bagi dua ya. Jadi dibagi dua, ada CH3O sebagai metoksi, artinya metana dan oksigen digabung menjadi metoksi. Kemudian sisanya adalah metana. Nah, jadi penamaannya itu oksi dan alkana, begitu. Oksi dan alkana ya. Jadi kalau misalnya ada soal CH3O, CH3, bagaimana nih menamainnya? Kalau secara IUPAC gabung yang satunya dengan CH3O metoksi, kemudian CH3-nya metana ya. C1 itu metana ya. Jadi bukan metil ini mah, tapi metana. Nah, sekarang bagaimana kalau ini? Kenapa ini enggak etoksi? Karena untuk yang ada oksi-oksian, yang C-nya lebih kecil. Sekarang di sini C-nya ada 2, di sini C-nya ada 3. Mana yang oksinya? Yang oksinya yang ini. Ini yang oksinya. Jadi ini namanya metoksi ya. Ini namanya etana. Jadi kalau C-nya 1 metana, kalau C-nya 2 adalah etana. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi untuk nama IUPAC, oksigen dengan CH3-nya gabung dari, kalau C-nya 1 kan metana atau metil ya, metana, metil gitu ya. C-nya 1 jadi digabung dengan oksigen, maka namanya metoksi. Nah, ininya jadi metana. Ini metoksi, kalau sudah jadi metoksi ininya jadi metana. Kemudian yang ini CH3, CH2, O, CH3. Nah, kita lihat di sini kan yang paling kecil C-nya 1. Di sini adanya C-nya 2. Bukan etoksi, tetap metoksi karena C-nya lebih kecil. Di sini ya. Nah, lebih kecil, maka ini yang metoksinya. Metoksi, ini alkananya. Ya, jadi etana, metoksi, etana itu sebagai nama IUPAC. Nama trivial, kalau nama trivial lebih mudah. Di sini ada metil, di sini metil, di sini ether. Jadi metilnya ada 2, maka namanya adalah dimetil ether. Metil ada 2, dimetil ether. O-nya yang di tengah itu ether. Bagaimana kalau ini? Oh, ini ada di sini C2H5 ya. C2H5 ini adalah etil. CH3 ini adalah metil. Maka beri nama sesuai huruf abjad. E dulu baru M. Etil, metil, ether. Kita latihan lagi tata nama ether ya. Tata nama ether untuk soal-soal berikutnya ya. Nah, bagaimana kalau seperti ini penamaannya? Kalian tinggal cari rantai terpanjang seperti biasa, 1, 2, 3 ya. Nih, ini rantai terpanjangnya. Rantai terpanjangnya dikotakin. Yang satu menjadi metoksi. Nih, jadi metoksi. Kita lihat. Nah, kita beri nomor. Tuh, diberi nomor 1, 2, 3. Beri nomor dengan yang dekat dengan metoksi ya. 1, 2, 3. Maka namanya 2 metoksi propana. Jelas ya? Nah, kemudian bagaimana kalau ini nih? Nah, kalau ini coba kita lihat. Nah, seperti biasa cari rantai terpanjang. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita cari rantai terpanjangnya. Tuh ya. Tuh kita beri nomor. Nah, sekarang diberi nomor. Nah, kalau ini khusus untuk ether kita beri nomor dekat cabang ya, dekat cabang. Nah, coba lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba kita lihat. Nah, namanya apa nih? Namanya adalah 2 metil
4-etoksi heksana atau 4-etoksi 2-metil heksana? Mana yang benar? Ayo. Ya, jadi nama eter anak-anak kita lanjutkan dengan isomer ya. Nah, kita lihat di sini antara alkohol dan eter itu ternyata rumusnya sama. Nah, antara alkohol dan eter memiliki rumus yang sama. Rumusnya adalah CnH2n plus 2O. Eter juga sama, CnH2n plus 2O. Coba kita lihat ya. Kalau C-nya ada 2, H-nya ada 5, hanya ada 6, kemudian O-nya 1. Kalau ini bagaimana? C-nya 2, H-nya 6, O-nya 1. Dengan jumlah C yang sama, pada rumus alkohol dan eter ternyata rumusnya sama. Di sini C2H6O, di sini juga C2H6O. Nah, untuk rumus alkohol C-nya 3, misalnya kalau C-nya 3, 1, 2, 3 ya. C-nya 3, H-nya 8 ya. 3 tambah 2, 5 tambah 2, 7 tambah 1, 8 ya. Ininya juga sama, C-nya 1, 2, 3. 3, H-nya 6, H-nya 8, O-nya 1 ya. Nah, khusus untuk alkohol yang namanya isomer ya, adalah strukturnya sama, strukturnya berbeda, rumusnya sama. Rumusnya sama, tapi struktur berbeda. Nah, apa yang disebut dengan gugus fungsi adalah strukturnya sama, strukturnya berbeda, maksudnya ya, strukturnya berbeda nih ya. Ini strukturnya berbeda, tapi rumus sama. Itu yang disebut dengan isomer ya. Jadi, apa itu isomer fungsi? Isomer fungsi itu adalah rumusnya sama, tapi gugus fungsinya berbeda. Satu gugus fungsi alkohol, satu gugus fungsi eter. Tapi pada alkohol ini gugus fungsinya masih bisa dicari. Jadi ada yang OH-nya di sini diikatkan di nomor 1, ada yang di nomor 2. Ya, jadi untuk gugus fungsi alkohol ini untuk propanol ada 2. Tetapi kalau pada eter hanya 1. Nah, jadi yang akan kita bahas di sini adalah gugus fungsi dari alkohol dan eter. Apa yang disebut dengan gugus fungsi? Gugus fungsi itu adalah isomer. Gugus fungsi adalah isomer di mana rumusnya sama tetapi gugus fungsinya berbeda ya. Itu mungkin. Nah, sekarang bagaimana menentukan isomer dengan rumus C3H8O. Nah, C3H8O. C3H8O itu kalau kita lihat rumusnya dari rumus yang mana? Nah, kalau alkohol kan CnH2n plus 2O ya. Tapi kalau kita lanjutkan, kalau eter, mungkin di sini eter ya. Nah, eter juga sama nih. Rumusnya CnH2n plus 2O juga begitu ya. Nah, jadi di sini C3H8O ini bisa sebagai alkohol, bisa sebagai eter, asal rumusnya CnH2n plus 2. Nah, karena C-nya ada 3, maka kita susun C-nya ada 3 ya, C-nya ada 3, H-nya di sini 3, H-nya di sini 2, H-nya di sini 2, di sini OH. Nah, ini namanya 1 propanol. Kemudian kita buat eternya. Kalau eternya CH3O, CH2, CH3. Ini namanya metoksietana. Ya, ini yang paling kecil itu selalu jadi oksi. Nah, selanjutnya menjadi etana ya. Jadi metoksietana. Untuk propanol masih ada nih isomernya. OH-nya asal di nomor 1 asalnya, kemudian OH-nya di nomor 2. Tetap aja C-nya 3, H-nya 8O. Itu tentang isomer dengan rumus C3H8O. Ternyata jumlahnya ada 3, 1, 2, 3. 2 di alkohol, 1 di eter. Jadi khusus isomer C3H8O ada 3 isomer ya. Kita lanjutkan. Sekarang bagaimana rumus C4H10O? Ini termasuk ke rumus mana? Nah, termasuk rumus ini. Kalau N-nya 4, maka di sini 2 kali 4 tambah 2 kan 10 tambah O ya. Jadi rumus C4H10O bisa alkohol, bisa juga eter. Betul enggak? Coba kita lihat. Eter juga sama nih.
rumusnya CN H2N plus 2O gitu ya. Nah, ini kalau yang tadi C3H8O, sekarang C4H10O. Sebagai alkohol, maka kita susun saja. C-nya kan ada 4. C, sekali lagi ya. C ada 4 nih. OH-nya awalnya disimpan di nomor 1. Namanya butanol. Di sini angkanya 1 karena C-nya diletakkan di nomor 1. Yang kedua, ya, supaya gampang, coba diletakkan di nomor 2, ya, karena tetap saja sama ya, cuma namanya beda. Nah, jadi isomernya ini namanya isomer posisi ya. CH3 di sini CH, di sini CH2, di sini CH3, disimpan di nomor 2. Nah, kemudian setelah OH-nya dipindahkan, kemudian sekarang metilnya pindahkan, CH3 simpan di sini CH3, OH-nya di nomor 1 ya, jadi 2 metil 1 propanol, semuanya pasti rumusnya masuk ke C4H10O. Nah, jadi ini sebagai alkohol di mana namanya 2 metil 1 propanol. Kemudian setelah dipindahkan, CH3-nya pindahkan lurus dengan OH ya. CH3 pindah, kemudian di sini CH3, di sini OH. Maka namanya menjadi 2 metil 2 propanol ya. Nah, kemudian kita lihat sebagai eter. Kalau sebagai eter bagaimana? CH3O, C3H7O, berarti ini kan C-nya ada 3 di sini. C gitu ya. Jadi C-nya 1 tambah 3, 4, hanya 10O ya. Namanya metil ini, propil, eter. Ini sebagai nama trivial. Kalau nama IUPAC-nya adalah metoksipropana ya. Kemudian simpan lagi O-nya. Nah, simpan lagi misalnya C2H5, di sini C2H5, di etil eter ya, atau etoksietana ya. Kemudian selanjutnya bisa lagi nggak dipindahkan CH3-nya. Nah, boleh strukturnya seperti ini. Ini bisa jadi metoksi, kemudian ini dihitung 1, 2, 3 rantai terpanjang, 1, 2, 3. Nah, ada di nomor 2 metoksi propana. Ini nama trivialnya. Metil ya. Ini metil, ini isopropil. Ini tengahnya eter. Jadi metil isopropil eter O-nya, begitu ya. Nanti kita belajar lebih jauh lagi tentang isomer. Untuk sementara bentar, ini habis